Salam Kukar Cerdas, bertemu lagi dengan Kak Yanti Restiawati dengan ulasan tema 1. Sahabat Kukar Cerdas, kali ini kita akan mengulas subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Dengan dua muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dengan tujuan dapat menyebutkan kalimat penolakan, serta Matematika dengan tujuan dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Baiklah sahabat Kukar Cerdas sekalian, simaklah teks berikut. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Pada teks sebelumnya terdapat kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang mengekspresikan penolakan terhadap pendapat yang diungkapkan oleh orang lain dalam suatu diskusi. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, sahabat Kukar Cerdas, ini adalah contoh-contoh kalimat penolakan. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima keputusan tersebut. Kami tidak setuju jika kegiatan ulang tahun sekolah diadakan dalam waktu dekat tanpa persiapan matang. Saya menolak ide untuk menaikkan uang kas kelas. Maaf, saya tidak sependapat dengan keputusan ketua kelas. Mohon maaf, saya tidak mau diajukan sebagai salah satu calon ketua kelas. Ayo kita uji ingatan kita ya dengan mengisi kuis ini, kuis Bahasa Indonesia. Kuis pertama, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Tuliskanlah kalimat penolakan Udin kepada Badu. Sahabat Kukar Cerdas, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu matematika, menghitung dengan cara pendek dan cara panjang. Simak cerita ini ya. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 biji, sedangkan Mutiara sebanyak 185 biji. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Udin mempunyai biji-bijian 239, sedangkan Mutiara mempunyai biji-bijian 185. Untuk mengetahui jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara, maka kita akan menjumlahkan biji-bijian mereka. Pertama-tama yang kita tambahkan yaitu satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Maka kita tuliskan satuannya di sini dan puluhannya di atas. Lalu kita tambahkan lagi puluhannya.
10 tambah 30 ditambah 80 sama dengan 120. Sama seperti puluhan dan satuan sebelumnya, pada penjumlahan puluhan ini juga terdapat ratusan dan puluhan, yaitu 100 dan 20. 2 kita tuliskan di sini, sedangkan 100 kita tuliskan di atasnya. Tambahkan 100 ditambah 200 ditambah 100 sama dengan 400. Maka hasil akhirnya yaitu 424. Nah, pertanyaan kedua adalah berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Selisih atau perbedaan. Cara menentukan selisih kedua bilangannya yaitu dengan pengurangan. Ayo simak penjelasan berikutnya. Kurangkan satuannya terlebih dahulu. 9 kurang 5 sama dengan 4. Tuliskan angka 4 sejajar dengan satuan 9, 5, 4. Kemudian kita menghitung puluhannya. 3 tidak bisa dikurangi 8, sehingga pinjam 1 dari 200-an, sehingga menjadi 13. Coret angka 3 karena angka 3 sudah menjadi 13. 13 dikurang 8 menghasilkan angka 5. Sedangkan 200-an telah dipinjam 100 sehingga sisa 100-an. 100 kurang 100 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan hasil akhirnya yaitu 54. Jadi selisih biji-bijian Udin dan Mutiara adalah 54. Sekarang kita belajar soal bercerita dalam matematika. Ibu membuat kue sebanyak 279 buah. Ibu membuat lagi sebanyak 157 buah. Kue tersebut dijual sebanyak 169 buah. Berapa kue ibu yang tersisa? Kata membuat diartikan dengan menambah, sedangkan kata dijual diartikan dengan pengurangan. Jika dituliskan dalam bentuk soal biasa, maka akan menjadi seperti ini. Nah, sahabat kukar cerdas, kita akan mengajarkan dengan cara pendek terlebih dahulu. Langsung hitung dari satuannya terlebih dahulu ya. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 6 dituliskan sejajar dengan satuan, sedangkan angka 1 dituliskan di atas angka puluhan. 1 tambahkan 7 tambah 5 sama dengan 13. 3 ditulis sejajar dengan angka puluhan, sedangkan angka 1 dituliskan di atas angka ratusan. 1 ditambahkan 2 tambah 1 sama dengan 4. Maka hasil akhir adalah
436. 436 dituliskan sejajar dengan 169. 436 dikurang 169. Karena angka 6 tidak bisa dikurangi, maka pinjam angka puluhan sehingga menjadi 16 dikurang 9 menghasilkan angka 7. Lalu 3 menjadi 2. 2 tidak bisa dikurangi sehingga pinjam dari angka ratusan. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Lalu coret angka 4. 4 menjadi 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga dapat disimpulkan sisa kue ibu adalah 267. Setelah belajar cara pendek, sekarang cara panjang. 279 kita jabarkan menjadi 200 tambah 70 tambah 9. 157 dijabarkan menjadi 157. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 70 ditambah 50 menjadi 120. 200 ditambah 100 menjadi 300. Karena 16 dan 120 adalah puluhan dan satuan, ratusan dan puluhan, sehingga dijabarkan lagi. 300, 100, 20, 10, 6. 6 turun ke bawah, puluhan ditambahkan menjadi 30, ratusan ditambahkan menjadi 400. Hasil akhir adalah 436. 436 kita jabarkan menjadi 436. 169. Karena satuannya tidak bisa dikurangkan, 6 meminjam dari puluhan, sehingga dituliskan 16. Sedangkan puluhan yang tersisa 20 meminjam dari ratusan, sehingga menjadi 120. Sedangkan ratusan tersisa dituliskan menjadi 300. Ini sudah bisa dikurangkan. Jadi sisa kue ibu adalah 16 dikurang 9 menghasilkan angka 7. 120 dikurangi 60 menjadi 60. 300 dikurang 100 menjadi 200. Hasil akhir 267. Jadi sisa kue ibu adalah 267. Ayo kita mengingat kembali ulasan muatan pelajaran matematikanya ya, dengan mengisi kuis ini. Kuis kedua. Seorang penjual martabak membeli 266 butir telur. Kemudian penjual itu membeli lagi 155 biji telur. 322 butir telur digunakan untuk membuat martabak. Berapa butir sisa telur penjual itu? Ingat, gunakanlah cara pendek ya.